Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, sejumlah informasi sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, polisi meringkus suami di Malang yang membunuh istrinya dengan racun. Seorang pemotor di Bangkalan tewas usai tertabrak minibus. Memasuki masa tenang, alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan di Surabaya gencar ditertibkan. Saudara, 2 rumah di Ponorogo rusak akibat meledaknya tabung gas helium milik penjual balon keliling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini meski rumah pemilik tabung gas porak-poranda. Rumah yang porak-poranda ini milik Katimun, warga Dusun Kerajaan, Desa Dadapan, Kecamatan Balung, Ponorogo. Tembok dan pintu dapur jebol, sementara genting rumahnya nyaris runtuh. Kerusakan itu akibat ledakan tabung gas yang digunakan mengisi balon. Menurut Katimun, kejadian bermula ketika dirinya sedang mengisi balon dengan gas helium. Setelah mengisi 25 balon, tiba-tiba tabung bocor. Mengetahui hal itu, korban lari dan sesaat kemudian tabung meledak. Selain merusak rumah Katimun, ledakan juga merusak rumah adik korban yang berada di samping. Beruntung istri korban dan ibunya yang berusia lanjut selamat dari peristiwa tersebut. Sudah aku masukkan ke balon, lalu ada suara ngejes, lalu saya kabur, belum jauh sudah meledak. Gitu. Memang udah biasa Bapak ngisi tabung itu? Kejadian jam 2.10. Itu sudah biasa Pak ngisi tabung kayak gitu? Ya. Katimunnya itu sudah lari ke sumur untuk mandi kan kena serbuan itu. Terus tahu-tahu saya lihat itu ada darah banyak itu ya kita cari, tapi anak Katimunnya sudah mandi. Efeknya selain rumah ini apa mengenai rumah tetangga juga Pak? Itu rumahnya, ini rumahnya adiknya. Adiknya tapi sedang di luar negeri. Yang ada di sini mboknya. Yang rusak apa Pak yang di rumahnya adiknya? Tembok sama? Pintu itu? Pintu. Tembok dan pintunya jebol. Kalau rumah ini sebelumnya tadi memang berantakan, hancur berantakan Pak ya? Tidak. Rumahnya hancurnya ini? Di malam itu. Iya. Iya hancur. Temboknya hancur. Setelah ledakan itu, warga di lokasi kejadian bekerja bakti untuk memperbaiki rumah milik Katimun. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, usai memeriksa 12 saksi, polisi meringkus suami pembunuh istrinya. Tersangka bertengkar kemudian meracuni korban. DA warga perumahan Bumi Mondoroko, Singosari, Malang, ditetapkan sebagai tersangka pembunuh istrinya. Penetapan tersangka ini setelah polisi dari Polres Malang memeriksa 12 saksi serta 3 saksi ahli. Tersangka sakit hati karena sering bertengkar dengan sang istri karena permasalahan rumah tangga, kemudian meracuni istrinya dengan cairan pembersih lantai. Polisi juga mengantongi sejumlah barang bukti untuk menjerat tersangka, di antaranya rekaman video dan juga buku catatan milik korban. Penyidikan ini membutuhkan waktu panjang lantaran tersangka selalu berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Kita menetapkan tersangka berdasarkan alat-alat bukti yang sudah kami sampaikan tadi. Ada surat lebih dari 1, ahli pun kita pakai lebih dari 2, kemudian keterangan saksi kita ada 9, kemudian petunjuk olah TKP juga sudah dilakukan. Petunjuk itu apa? Persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan petunjuk dan surat itu sendiri. Dan itu sesuai. Makanya kami tetapkan yang bersangkutan inisial DMM sebagai tersangka pelaku KDRT yang menyebabkan korban meninggal ini. 25 Januari 2024, DS ditemukan tewas di dalam rumahnya. Polisi menemukan cacaran muntahan korban dan cairan pembersih lantai di sekitar tubuh korban.
Tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 1 dan 3 tentang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara bandar pil koplo diringkus Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya. Polisi menyita 1.500 butir lebih obat keras berbahaya yang belum diedarkan pelaku. MR warga Simogunung Surabaya dibekuk Sat Narkoba Polrestabes Surabaya karena mengedarkan obat keras berbahaya. Terungkapnya bandar pil koplo ini dari informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba di kawasan Putat Jaya. Polisi melakukan penyelidikan dan meringkus tersangka saat mengantar barang haram. Sebagai barang bukti, polisi menyita 1.500 lebih butir pil koplo. Menurut pengakuan tersangka, obat keras berbahaya ini didapatkan dari seseorang berinisial AB yang kini diburu polisi. Pil koplo ini rencananya akan diedarkan di kalangan pemuda di Surabaya. Kami berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis pil double L. Kami mengamankan seorang tersangka dengan inisial MR, umur 24 tahun, alamat Jalan Simogunung, di mana dari yang bersangkutan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggalnya ditemukan barang bukti jenis narkoba pil double L sebanyak 153.000 butir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam hukuman 5 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Seorang pemotor di Bangkalan tewas usai tertabrak minibus. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.